Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kita semua berbagai nikmat yang tak terhitung nilainya dan tak terhitung banyaknya. Salah satunya yaitu nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat sehat walafiat, sehingga sampai kesempatan pada hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa berkesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh serta berjamaah, dan insyaallah alhamdulillah dengan subuh kita. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang beriman di akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Baiklah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian pada hari ini adalah kita lanjutkan membaca kitab Fathul Bari, yaitu Syarah Fathul Bari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kebetulan pada hari ini saya bersempat satu yang mengandung tema yang bertema tidak menghamparkan kedua hasta di lantai ketika sujud. Bab yastarishu lidha'ihi fi sujud. Wa qala Abu Humaid wa sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi ghayra muftarishin wa la qabidihima wa la qabidihima. Abu Humaid berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan meletakkan kedua tangannya, namun beliau tidak menghamparkannya dan tidak pula merapatkannya ke kedua tangannya badan. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah an Anas bin Malik 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi wa la yamsu ahadukum dhira'ihim bis-sawab. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bersikaplah pertengahan dalam sujud, dan janganlah salah seorang kalian menghamparkan kedua hastanya atau meratakan siku dan telapak tangannya di atas lantai seperti anjing yang menghamparkan kakinya. Syarah juga perkataan bab la yaftarishu dhira'aihi fi sujud. Bab tidak menghamparkan kedua hasta di lantai ketika sujud. Lafaz yarfu ini menghamparkan tidak berhentikan karena bolehnya tidak kedua tangan. Adapun jika kata ini dilakukan berarti posisinya sebagai pada lafaz yang berarti juga sebagai larangan. Azrail Ibnu Humaydi berkata, lafaz yang disantumkan dalam video ini berasal dari lafaz hadis Abu Humaid, sementara maknanya diambil dari hadis Anas bin Malik. Jadi kata iftiras yang dimaksud pada judul bab di atas adalah yang dimaksud pada judul bab di atas adalah yang diambil dari hadis Abu Humaid yang artinya menghamparkan hasta di atas lantai sebagaimana tertera di dalam hadis Anas. Menurut saya Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat Abu Dawud karena Abu Dawud sendiri telah meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan masalah ini dari Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah dengan lafaz bala yaftarish,
sebagai pengganti lafaz ya basira. Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah meriwayatkan hadis Jabir dan yang semisalnya dengan lafaz idza sadada ahadukum falyatadil wa la yaftarish dzira'aihi. Apabila salah seorang kali sujud, maka hendaklah ia bersikaplah pertenahan dan janganlah ia membentangkan kedua hastanya di atas lantai. Muslim juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini dari Aisyah. Perkataan waqala Abu Humaid Abu Humaid berkata, ini adalah penggalan dari hadis panjang yang akan disebutkan setelah 3 bab berikutnya. Sedangkan perkataan wala qaulihuma dan tidak juga mendapatkan keduanya, yakni mendekatkan dan tidak menjauhkan kedua hasta dari kedua sisi tulang rusuknya. Pergelar dia sujud. Syahis An Anas dari Anas dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dan riwayat Mu'adz sebagaimana dinukil Al-Ismaili yang keduanya meriwayatkan dari Syu'bah terdapat penegasan bahwa katanya mendengar langsung dari Anas. Perkataan tadi bersikap pertengahan, yakni maksudnya jadilah kalian orang-orang yang pertengahan, yaitu antara menghantarkan tangan di atas lantai dan merapatkannya ke rusuk. Ibnu Dafiq Al-Maid berkata, barangkali yang dimaksud dengan pertengahan di sini adalah melakukan sujud sebagaimana diperintahkan. Sebab i'tidal atau lurusnya tubuh yang dituntut dalam rukuk yaitu meratakan punggung dengan leher, dan itu tidak mungkin dilakukan di sini. Sementara i'tidal kalau dari rukuk itu adalah pada sujud, sementara i'tidal yang dituntut pada saat sujud adalah meninggikan bagian bawah badan atau pantat dan merendahkan bagian atasnya atau kepala dan leher. Ibnu Dafiq menambahkan hukum tidak boleh menghantarkan tangan di atas lantai ini disebutkan beserta ilat atau alasan hukumnya, yakni menyerupai sesuatu yang menghina atau mendekamnya anjing, maka sudah selayaknya hal itu tidak perlu dilakukan ketika dalam sholat. Posisi sujud yang terlarang ini juga menggambarkan sikap meremehkan atau tidak serius dalam mengerjakan sholat. Perkataan wala yang basir dan janganlah ia menghamparkannya, demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni dengan mensukunkan dan huruf nun dan diikuti oleh huruf ba. Dalam riwayat Al-Hamawi disebutkan dengan redaksi ayat basirah, yakni dibaca dengan huruf ta setelah huruf ba. Sementara dalam riwayat Ibnu Asyakir disebutkan dengan mensukunkan huruf ba saja, yaitu ya wasaf. Dan inilah kesimpulan yang diambil oleh penulis kitab Al-Umdah. Adapun lafaz inqisat dengan huruf nun atau sebelum huruf ba, nun huruf ba, lafaz ini digunakan pada qiraat pertama dan ketiga tadi. Sedangkan pada qiraat yang kedua digunakan lafaz inqisat. Alasan dalam hal ini sudah sangat jelas. Perkiraan susunan kalimat untuk qiraat ketiga adalah wala ya rasulullah dzira'aini fayam basira'im bisatul qalbi, dan janganlah ia menghamparkan kedua hastanya sehingga hastanya menjadi terhampar seperti anjing yang sedang menghamparkan kakinya. Penjelasan dari sebuah hadis bahwasanya larangan untuk menghamparkan
Waalaikumsalam.